Jadi investasi tuh kayak jalan kaki, investasi tuh kayak naik pesawat. Lo istirahatin uang lo. Bukannya kebalik ya? Bukannya kita mau uang tuh yang kerja untuk kita, kitanya yang istirahat. Welcome to BNI Live Corner, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang inspiratif. Masih bersama gue, host Iyas Lawrence. Hari ini kita akan berbicara dengan seseorang yang inspiratif dalam bidang financial planning. Gue rasa sangat insightful, mungkin kata yang tepat. So please welcome, ada Felicia Putri di sini. Feli, how you doing? Hai, yes, thank you ya sudah ngundang. Of course, ini. Selamat datang di kediaman gue. Iya, keren banget ya tempatnya. Bunga hidupnya juga. Iya, terima kasih. Ini juga kita pelihara dari kecil. Oke. Iya, sekarang udah segini. Fel, I'd like to introduce you as somebody that's very vocal di social media juga terhadap financial planning gitu. Cuman, kalau kita belakangan ini udah ngobrol tentang mengatur pengeluaran atau bahkan dana darurat gitu. I think ada satu bagian yang kurang lengkap ketika berbicara tentang financial planning, yaitu investasi. Ya kan, it's a big part of what you talk about gitu. Gue mau recap sedikit ke lo gitu. Lo pertama kali investasi itu 8 tahun lalu di salah satu perusahaan besar juga ya. Remember perusahaan apa itu? Iya. Sekarang hasilnya seperti apa, Fel? Aku udah jual. Oh, udah jual? Udah jual, tapi ya apparently ya harga pas aku beli di tahun 2013 pas pertama kali punya KTP sama dengan sekarang harganya masih sama apparently. Oke. Nah, gue rasa orang yang habis punya KTP dia nggak langsung kepikiran gue investasi kali ya. Gitu ya. What is it with you that at a very young age lo langsung I think investing is my thing gitu. Oke. Itu malah jauh sebelum aku punya KTP sih, Kak. Oke. I was quite I would say kayak blessed gitu lah ya. Yeah. Pas SMA aku udah tahu aku maunya apa, sukanya apa, passionnya apa. I'm so grateful aku udah tahu gitu. Yeah. Nah, waktu itu tuh aku ingat kelas 10 pas kelas 1 SMA ditawarin nih sama guru ekonomi kan. Ceritanya tuh kan dulu kalau anak IPA kan yang pinter-pinter, semua mau masuk IPA. Kalau yang nggak bisa masuk IPA ya udah masuk IPS. Gitu lo kan. IPA? Gue IPA awalnya, tapi gue udah tahu nih gue mau masuk IPS nih Kak sebenarnya. Cuma gue cuma mau kenalan terus belajar dari cara kerjanya anak-anak IPA gitu. Jadi gue masuk kelas IPA pas kelas 10. Terus guru ekonomi nih yang di IPS, dia trying untuk tarik-tarikin lah anak-anak IPA nih masuk IPS biar pintar-pintar juga kan yang di IPS. Nah habis itu dia tanya mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal Nasional. Itu pertama kali lomba yang dia tawarin. Mau nggak wakilin sekolah kita? Aku kan dari Pontianak nih, Kak. Mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal Nasional? Apaan tuh pasar modal tuh nggak tahu apa. Olimpiade tahu. Olimpiade pokoknya tuh kayak keren. Lomba gitu ya, Olimpiade gitu. Terus kan aku maksudnya dari keluarga yang biasa-biasa lah. Jadi kita kalau keluar kota tuh lumayan jarang. Gitu. Paling setahun sekali atau 2 kali lah paling bagus gitu kan. Jadi nanti lombanya di mana Bu gitu. Oh di Jakarta gitu kalau misalnya lolos kan. Wah sih aku nggak pernah ke Jakarta tuh sebelumnya. Oke. Jadi kayak mau apaan itu nggak tahu pokoknya mau aja gitu. Loh dia aja percaya sama aku, masa aku nggak percaya sama diri aku sendiri kan. So I go for it. Kebetulan lolos di Kalimantan Barat ke Jakarta, ketemu teman-teman ke Bursa Efek. Ya kebetulan dapat ini juara juga. Jadi dari situ jatuh cinta sih sama pasar modal. Ada ya orang jatuh cinta dengan pasar modal gitu. tapi maksud gue itu membuktikan bahwa I think you really believed in what you wanted to do gitu. Karena kan awalnya lo juga mendoubt diri lo sendiri kayak lo nggak tahu apa-apa tentang itu gitu. Dan akhirnya terjun ke dunia itu. Tapi kalau dipikir-pikir investasi pertama lo itu sebelum itu adakah? Sebelum itu? Iya. Sebelum mungkin punya KTP gitu. Sebelum punya nggak ada. Okay. Itu termasuk telat loh. Kayak kalau tahu Warren Buffett ya, dia tuh udah invest pakai KTP orang tuanya tuh dari umur 10-13 gitu kan. If I know ada tuh kayak gitu bisa kayak gitu, I will invest sebelum itu.
salah satu pertanyaan atau quote yang gue suka dari Warren Buffett adalah he was asked gitu, what do you regret in life? Terus jawaban dia adalah, gue nyesel gue nggak invest di umur lebih muda. Padahal dia mulainya di 10 tahun. Iya, di 10 tahun, apalagi gue gitu kan. Jadi teman-teman yang masih belum punya KTP, go for now, pinjam KTP. Selalu ada jalan kalau misalnya lo emang mau cari gitu. Oke. Nah, yang gue penasaran adalah, mungkin di luar sana kan masih banyak yang tidak tahu investment itu apa. Mungkin tahu apa ya? Kasarannya investment itu apa, lo naruh duit terus nanti akan modal lebih banyak gitu misalnya gitu. But try explain investment untuk anak 10 tahun. Oke. Gue tuh suka bilang kayak gini nih, semoga masih relate ya sama anak umur 10 tahun. Lo kan anak umur 10 tahun taunya itu menabung gitu kan. Nah, menabung itu sebenarnya kayak lo udah kerja nih, lo udah dapet uang jajan dari orang tua lo, terus lo tabung. Lo biarkan uang lo tuh beristirahat di bank nih, Dek. Okay? Lo udah kerja, lo udah ngapa-ngapain gitu kan, lo istirahatin uang lo. Bukannya kebalik ya, bukannya kita mau uang tuh yang kerja untuk kita, kitanya yang istirahat. Nah, the way you can do it adalah berinvestasi. Berinvestasi itu biarin uang kerja untuk kita dan kita yang istirahat. Oke. Itu it's such a switch of mind yang mungkin buat orang, oh benar juga ya gitu ya. Coba kita mungkin beberapa dari kita udah dapat gaji setiap bulannya gitu dan menabung gitu. Dan menabung itu kan beda dengan investasi gitu. Yang gitu. Cuma beda tempat loh. Kayak uangnya sama, bentuknya sama, jumlahnya sama. Naruhnya beda. Iya, tempatnya beda doang. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai untuk investasi? Oke. Sebenarnya cara mulai untuk investasi ya langsung mulai aja ya. Kalau gue sih tim yang kalau lo mau investasi saham, ya udah lo langsung beli aja sahamnya. Oke. Gue bukan tipe yang menurut gue ya kayak investasi tuh kayak nyari jodoh. Lo kalau misalnya suka sama seseorang nih, lo kan nggak mungkin bilang oke, gue mau nikah sama dia gitu kan. Lo nggak mungkin langsung taruh uang lo banyak ke satu tempat. Tapi lo juga nggak akan gue suka cewek itu. Kayaknya dia kayak gini. Terus lu baca buku tentang cewek yang berambut panjang, kira-kira dia suka kayak apa ya? Lo research, kan nggak kayak gitu kan? What you do adalah PDKT gitu. Kenalan aja dulu. Masukin aja dulu uangnya yang 100.000. Sekarang mah 100.000 udah bisa beli banyak. Betul. Gitu. Jadi bahkan lo bisa beli emas dengan 100.000 kan? Bahkan kurang dari itu lo bisa kan beli emas. Jadi investasi tuh kayak cari jodoh. PDKT aja dulu, kenalan dulu. Taruh uang lo, invest your emotion, invest your money gitu, 100.000 aja dulu. Di situ lo belajar, di situ lo kenal. Kalau udah, cocok nih kayaknya. Baru nambah lagi. Baru ngajak jalan lagi kedua kalinya. Iya. Apa aja hal-hal yang mungkin lo merasa bahwa I wish I knew earlier when I was starting to invest. Ada nggak sih? Oke, apa ya? Atau memang semudah itu? Soalnya aku tuh tim yang selama ini kalau ada sesuatu yang nggak tahu nih, investasi baru sekarang kan banyak teknologi gitu. 5 tahun lalu nggak ada peer to peer lending, 5 tahun lalu nggak ada cryptocurrency, 5 tahun lalu nggak ada apa lagi ya? Kayak jual emas online gitu ya? Jual emas online nggak ada gitu kan. The way I approach ke investment yang baru itu selalu nyoba aja gitu. Karena mungkin saat itu nggak ada bukunya, nggak ada buku yang ngajarin tentang peer to peer lending, nggak ada buku yang ngajarin tentang crowdfunding, nggak ada buku yang ngajarin tentang private equity mungkin sekarang. Mungkin sekarang udah ada kali ya. Ya itu sih. Jadi aku tuh tim yang selalu coba aja dulu gitu. Oke. Nah ini brings me back to 2016 I think. Lo ada satu obrolan di mobil dengan kolega lo. Berbicara tentang membuat orang kaya menjadi lebih kaya waktu itu ya kan. Dan ini juga membuka mata lo untuk kayak, you know what, why don't we make orang yang mungkin tidak sepenghasilan sebesar mereka, cuman step up their game. Was that one of your case di mana lo menjadi vokal terhadap financial planning dan juga investasi? Iya, itu salah satu alasan paling besar sih kenapa aku go for this stuff gitu ya. Mungkin back to ini kali ya. Sama juga sih kayak investasi itu sama kayak hidup kayak gitu. Jadi kalau kita hidup kan punya tujuannya ya, punya goalsnya. Investasi juga gitu, lo mesti tahu goalsnya. Kalau aku dalam hidup, my ultimate goal tuh to be part of government. Yes, I heard that. Iya kan, kayak to be part of government. Aku mau balik ke Pontianak di umur 35, berarti kayak 10 tahun lagi. Nggak tahu, maksudnya aminin aja dulu, ya. Iya kan? Siapa tahu lebih dulu, ya kan? Iya. Amin. Jadi kalau mimpi, kalau ada goals tuh sebut aja dulu. Kayak who knows, nanti semesta tuh
seringkali tuh ngedukung gitu. Iya, Jadi iya. ya sebut aja dulu. Orang sebut aja kan mudah, murah, nggak ada Iya. harganya kan. Kita tuh susah ngomongin sesuatu yang di luar diri kita kalau misalnya kita belum sejahtera. Iya. Kita nggak bisa ngomongin negara, kita nggak bisa ngomongin ayo dong bayar pajak untuk nggak kepikiran. Bayar untuk makan aja susah Iya. gitu. Jadi doing all this financial literacy thing in my own way, itu tuh investasi untuk aku biar mempermudah langkah aku di 10-15 tahun ke depan. Iya, iya. Biar nanti pas udah waktunya aku lebih mudah nih kita ngomongin, yuk kita ngomongin negara, yuk kita ngomongin sesuatu yang di luar diri kita. Itu bukan hal yang bisa dimulai 1-2 tahun. Iya. Iya. It's the process. You started from now. Bahkan dari, let's say, this dream that you had, you know, it's been a while gitu. Dan lo memiliki mimpi ini udah cukup lama dan sepertinya untuk menjalankan aktivitas lo untuk, you know, tadi literasi terhadap keuangan apa segala macam, it really helps you to build that dream gitu. Cuman ada langkah-langkah apa aja sih buat lo untuk mencapai, kayaknya gue mau banget deh menjadi government, menjadi bagian dari government gitu. What are the steps for you to help yourself? Kalau misalnya untuk semua mimpi-mimpi kita lah Yeah. ya, kita trying untuk break it down menjadi lebih detail, lebih achievable kayak gitu. Tapi I give room untuk my dreams evolution sendiri. Dulu mah aku targetnya 7 tahun 15 tahun di pasar modal dari umur 20 sampai 35, 7 tahun di research, 8 tahun di sales, build network, ketemu sama orang kaya biar kemudian dia mau invest nanti di daerah. Karena nanti kalau lu bangun daerah lu butuh uang at the end. That's the plan. Okay. Tapi this pandemi I decide to resign dari kerjaan aku dan move full time ke content creator. Itu kayak ngubah the big plan. That's really interesting, and that brings me to my next topic gitu. Membuat keputusan itu kan lo kabur dari titik nyaman lo dong. Dari titik dimana you were financially stable, I guess you had your setiap bulan tuh ada pemasukan yang pasti gitu. Dan sekarang menjadi seorang content creator. What was the conversation with yourself like? Apa keputusannya sampai akhirnya memilih untuk itu? Kayak gimana tuh berarti? Ini lumayan lucu sih. Cuma aku membuat keputusan itu terinspirasi salah satunya dari Kak Ernest sih. Oke. Ya. Prakasa. Kak Ernest Prakasa. Dia kan keluar dari kerjaannya to be stand up comedian tuh ketika umur 30 sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya anak deh kayaknya. Iya. Dan dia bilang kayak ya udahlah tahan-tahan ya 6 bulan kita makan tempe gitu kan. Wah gila. Udah punya tanggungan pun udah lumayan 30 lumayan lah ya. Dia bisa bilang kayak gitu. Ya I nggak punya tanggungan, maksudnya financially juga mungkin jauh lebih stable daripada dia pas dia ngomong kayak gitu. Masa sih kita nggak berani take a risk gitu ya? Makanya aku juga bilang sama anak muda gitu tuh, apalagi kalau misalnya kita belum 25, belum 30, just say yes to every positive things. Kayak nggak tahu dia akan bawa kita ke jalan-jalan baru dan akhirnya resign itu salah satu keputusan yang paling aku banggain sih sampai sekarang. Bahkan pas pandemi ya? Iya, pas pandemi. Are you financially stable ketika pandemi? Iya, sebenarnya sih nggak terefek sama sekali sih dengan. Apakah ini gara-gara investasi lo atau seperti apa? Oke, nah I'm glad juga bisa ngambil keputusan resign ini karena I udah make sure dana darurat udah ada. Dana darurat udah ada dong. Asuransi, kan selama ini kan kita asuransi ya dari kantor atau BPJS. Betul. I udah make sure I punya asuransi dari swasta nih. Oke, yang pribadi. Iya, karena kalau aku keluar dari kantor kan udah nggak dapet dari perusahaan. kantor kan. Iya betul. Terus BPJS, maksudnya nggak semua bisa diakses, iya. Beda lah gitu kan. Maksudnya semua bisa diakses, jadi lo nggak diprioritasin gitu kan? Oke. Beda lah penanganannya kan. Dan darurat aman. Asuransi pribadi juga udah punya. Nah investasi, aku udah trying untuk gimana investasi aku ini bisa menghasilkan ya at least bisa, jadi dari investasi doang bisa ngebayarin biaya hidup lah pokok gitu. Iya. Kayak gitu ya udah. Nah itu poin yang penting karena kan itu selama pandemi itu kan ngebantu lo gitu. Cuman with huge responsibility untuk membeli misalnya saham atau investasi di tempat A, B, C gitu, ada resiko yang harus dibayar gitu. Nah, gimana tanggapan Feli gitu terhadap investasi yang menjanjikan return tinggi gitu, tapi resikonya rendah banget gitu, atau bisa dibilang agak bodong cara membedakannya gimana gitu? Nah itu tuh sebenarnya aku agak ini ya, sebenarnya
menurut aku orang tuh suka nggak fair. Lo mau yang naiknya 30% gitu, tapi kalau misalnya dia turun 30% lo nggak mau, ya lo nggak bisa kayak gitu dong. Lo kalau nikah juga lo harus terima dia pas dia sehat dan sakit ya kan. Maksudnya dalam hidup fair aja, nggak hanya hidup tapi juga investasi gitu. Kalau mau naik yang 30% ya turun 30% lo juga harus terima. There is a risk for that. High risk high return, nah itu aku setuju. Kalau mau cari tahu kita cocoknya investasi apa nih, kan pertanyaan paling sering tuh, Kak aku cocoknya investasi apa sih? Sebenarnya menurut aku pertanyaan itu jangan ditanyain ke orang lain. Jangan ditanyain ke orang, karena yang tahu kita cocoknya apa diri kita sendiri. The way to answer it adalah pertama lo tahu goal lo apa. Kita udah bahas ya kayak tahu goalsnya apa, dan kedua kita mesti tahu who we are atau risk kita. Nah risk itu sendiri tuh sebenarnya bisa dibagi jadi who we are-nya itu dari otak sama dari hati lah. Jadi risk itu bisa dari otak, dari hati. Nah kalau hati itu tipe yang kayak, aduh kalau misalnya gimana ya, kayak karakter lu aja, kalau dia turun, aduh nggak bisa tidur aja gitu. It's something inside you gitu, yang karakter lu. Tapi risk juga ada yang dari otak tuh, as in, ya lu takut karena lu nggak tahu. Jadi risk tuh sebenarnya bisa diimprove. Risk tuh bisa berubah, risk tuh bisa improve. Kalau misalnya lu lebih ngerti, lu lebih tahu, lu udah belajar segala macam, bisa jadi risk lu tuh dari awalnya takut, karena lu udah tahu kan, ini udah pernah kejadian lah, gue udah jadi lo udah expect itu. Kita udah tahu, jadi it's no more high risk, kayak gitu sih. Jadi nah kayaknya kalau misalnya dengan resiko yang ada gitu, itu kan sebuah, it's your responsibility as well yang sudah investasi di tempat tersebut gitu. Nah ini berarti cara memastikan bahwa that's what you want to pick gitu. Karena kan lo bilang balik lagi ke diri lo sendiri gitu. Cara lo sendiri untuk memastikan bahwa lo mau investasi ke sebuah tempat itu bagaimana caranya? Cara gue mau nentuin gue mau invest apa gitu ya. Nah itu dua hal yang akan gue jawab adalah pertama gue mesti tahu nih goals gue tuh apa gitu. Biasanya anak muda tuh selalu goalsnya ini mimpi-mimpi besar atau mimpi yang kayak gue harus punya, misalnya gue mau dari 1 juta jadi 10 juta gitu misalnya. Nah atau, itu juga a goals, itu malah goals yang bagus karena spesifik. Berarti lebih spesifik gitu ya? Iya, orang kan, misalnya gue relate sih, kalau anak muda tuh selalu invest buat apa? Buat masa depan gitu. Masa depan tuh yang misalnya nggak salah gitu, cuma there is a better way untuk put it itu. Dari 1 jadi 10, gue mau mencapai 100 juta pertama. Kalau untuk masa depan kan susah tuh ukurnya. Kenapa nggak lo bilang aja gue mau mencapai 100 juta pertama dalam 3 tahun. Ya kan? Detail. Nah dalam 3 tahun nih. Nah jadi pertama udah tahu goals, kemudian tahu resikonya. Biasa kalau misalnya jangka waktunya 3 tahun tuh lebih apa ya? Naiknya nggak secepat itu misalnya. Lebih menengah lah. Resiko itu kan juga sebenarnya bisa kita bisa bagi-baginya konservatif, yang moderat, sama yang agresif gitu. Jadi kalau yang 3 tahun lebih ke menengah lah. Nah kalau ngomongin investasi, lo udah ngasih tahu tadi resikonya juga udah lo bagi 3 juga kan. There's konservatif, moderat, dan agresif gitu. Nah apa aja sih jenis instrumen investasi yang ada di luar sana? Instrumen investasi tuh banyak banget. Ini kalau ngomongin keuangan ya. Bahkan di luar keuangan juga banyak ya. Bahkan sejujurnya ya, investasi keuangan tuh investasi dengan return paling rendah. Kemarin. Karena investasi non keuangan, invest ke diri lu sendiri, menurut gue itu bisa lebih berkembang, tinggi tuh returnnya kan. Nah tapi lo tetap perlu invest untuk keuangan karena itu ngebiarin uang lo kerja. Lo kan bisa tidur, uang lo tetap kerja. Sedangkan kalau lo invest ke diri sendiri, ya lo butuh kerja atau do something lah kan untuk menghasilkan uang itu. Jadi tetap perlu gitu. Nah, di investasi keuangan sendiri tuh ada banyak produknya, mulai dari yang paling rendah resikonya. Biasanya kita sesuaikan, kalau paling rendah resiko, biasa tuh tujuannya tuh paling pendek. Maksudnya tujuan jangka waktu tuh paling pendek. Iya, paling cepat gitu ya. Iya, jadi kalau kurang dari setahun, berarti resiko lo harus ambil produk yang rendah resiko nih. Seperti tabungan lah, atau deposito, atau reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang doang nih. Nggak boleh reksadana saham, nggak boleh reksadana pendapatan tetap karena kurang dari 1 tahun. Jadi kalau dari ini sih aku lebih prefer ya reksadana pasar uang gitu, karena nilainya selalu naik, bisa jual beli kapan aja, beli 100.000 setahun
5-7% oke lah gitu kan, jangka pendek juga. Nah itu yang jangka pendek dan resikonya juga rendah. Ada juga yang jangka menengah, berarti resikonya lebih tengah-tengah juga nih, moderat. Biasanya kayak mau beli rumah nih 2-3 tahun lagi, mau nikah 2-3 tahun lagi, mau umroh 2023 misalnya. Jadi mimpi yang 1-3 tahun, nah karena agak lebih panjang nih. Nah berarti produknya juga yang lebih beresiko sedikit lah. Misalnya kayak emas boleh, reksadana pendapatan tetap boleh, peer to peer lending boleh, obligasi boleh. Nah dan yang jangka panjang yang resikonya tinggi berarti resikonya lebih tinggi gitu. Itu contohnya kayak mungkin kalau misalnya kita mau beli rumah 5-7 tahun lagi atau mau kuliah 5 tahun lagi, who knows gitu kan. Produk-produknya tuh kayak saham, definitely reksadana saham, reksadana indeks, peer to peer lending juga masih bisa gitu karena returnnya lumayan di atas 10%. Bisnis juga bisa, properti juga bisa. Jangan sampai lo nggak punya asuransi terus udah investasi duluan sih, takutnya pas lo sakit udah kepake di situ dan lo bisa terpaksa lo harus ambil uang investasi lo. Kalau misalnya lagi bagus, kalau lagi jelek lo makin buruk lagi hidup lo gitu. Oke.